Manajemen pakan. Keberhasilan usaha ternak sapi potong ditentukan oleh salah satu faktor terbesar, yaitu pakan. Pakan adalah semua yang bisa dimakan oleh ternak, baik berupa bahan organik maupun anorganik, yang sebagian atau seluruhnya dapat dicerna dan tidak mengganggu kesehatan ternak. Jarijah 2008. Pakan yang diberikan kepada sapi potong harus memiliki syarat sebagai pakan yang baik. Pakan yang baik yaitu pakan yang mengandung zat makanan yang memadai kualitas dan kuantitasnya, seperti energi, protein, lemak, mineral, dan vitamin, yang semuanya dibutuhkan dalam jumlah yang tepat dan seimbang sehingga bisa menghasilkan produk daging yang berkualitas dan berkuantitas tinggi. Haryanti 2009. Pakan yang diberikan kepada sapi potong pada umumnya terdiri dari hijauan dan konsentrat. Hijauan merupakan pakan yang berasal dari tumbuhan yang diberikan pada sapi potong dalam bentuk segar. Sedangkan konsentrat merupakan pakan penguat yang disusun dari biji-bijian dan limbah hasil proses industri bahan pangan yang berfungsi meningkatkan nilai nutrisi yang rendah agar memenuhi kebutuhan normal ternak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Akoso 2009. Untuk manajemen pakan di peternakan ini, yaitu lebih cenderung diberi pakan jerami. Tingkat kekenyangan sapi bila diberi pakan jerami lebih kenyang daripada diberikan rumput, karena kadar air dalam rumput lebih banyak. Sapi akan diberi rumput hijauan jika tersedia. Selain jerami dan hijauan, juga diberikan komboran. Untuk komposisi komborannya sendiri, yaitu bekatul, konsentrat instan, singkong, dan polar. Biasanya komboran diberikan pagi hari sekitar pukul 8 dan siang pukul 2. Komboran akan habis 1 jam setelah diberikan. Kemudian untuk pemberian jerami atau rumput diberikan pada pukul 10 pagi dan pukul 2 siang. Untuk takaran sekali pemberian pakan per ekor, yaitu katul 1,5 kg, konsentrat 1,5 kg, singkong 1,5 kg, polar 0,5 kg. Untuk sapi yang lebih besar akan ditambah takarannya. Untuk takaran air komboran sendiri tidak ada takaran khusus. Biasanya hanya diberikan 1 ember sesuai kebutuhan sapi. Untuk pemberian minumnya diberikan secara ad libitum. Manajemen kesehatan. Menurut Triakoso 2009, kesehatan ternak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan usaha peternakan sapi potong. Penyakit yang menyerang ternak diketahui dapat menurunkan pembentukan daging serta produktivitas ternak karena gangguan penyerapan nutrisi. Manajemen kesehatan menurut Lestari et al. Tahun 2020 yaitu manajemen kesehatan hewan berhubungan erat dengan usaha pencegahan infeksi dari agen-agen infeksi melalui upaya penjagaan biosecurity dengan menjaga higienitas dan sanitasi kandang, manajemen pakan yang baik, dan peningkatan daya tahan tubuh ternak melalui obat cacing dan multivitamin. Manajemen kesehatan di peternakan ini dilakukan dengan cara pencegahan penyakit dengan membersihkan kandang setiap hari. Manajemen kesehatan di sini masih kurang, seperti tidak adanya pemberian vitamin atau vaksin secara rutin. Tidak ada pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin. Hanya akan memanggil dokter atau mantri bila ada ternak yang sakit, kemudian diberikan obat. Jika ada ternak yang baru datang, ternak tidak dikarantina, tetapi langsung dicampur dengan sapi yang lain. Untuk gangguan penyakit yang sering menyerang pada peternakan ini yaitu sapi tidak mau makan, batuk, dan lemas. Manajemen limbah. Limbah ternak adalah sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, pengolahan produk ternak, dan lain-lain. Limbah-limbah peternakan seperti feses, urin, beserta sisa pakan ternak sapi merupakan salah satu sumber bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas.
Perkembangan industri peternakan menimbulkan masalah bagi lingkungan seperti menumpuknya limbah peternakan, termasuknya di dalamnya limbah peternakan sapi. Limbah ini menjadi polutan karena dekomposisi kotoran ternak berupa BOD dan COD atau Biological Chemical Oxygen Demand, bakteri patogen sehingga menyebabkan polusi air atau terkontaminasinya air bawah tanah, air permukaan, polusi udara dengan debu dan bau yang ditimbulkannya. Menurut Sarwani tahun 2020. Untuk manajemen limbah sendiri, di sini limbah digunakan untuk pupuk kandang yang digunakan sendiri atau tidak dijual keluar. Dulu di peternakan ini terdapat pengolahan limbah menjadi biogas, tetapi sekarang tidak lagi karena kekurangan pengetahuan dan tenaga ahli. Manajemen perkandangan. Menurut Rianto dan Purbowati tahun 2009, kandang merupakan suatu bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal ternak atas sebagian atau sepanjang hidupnya. Menurut Santosa tahun 2009, kandang diperlukan untuk melindungi ternak sapi dari keadaan lingkungan yang merugikan, sehingga ternak akan mendapat kenyamanan. Menurut Sudarmono dan Sugeng tahun 2008, kandang yang baik harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti berikut, seperti nyaman dan sehat bagi ternak. Kandang yang dibangun harus bisa menunjang peternak baik dari segi ekonomis maupun dari segi kemudahan dalam pelayanan, mudah dibersihkan, pertukaran udara yang sempurna, bahan mudah didapat dan murah. Menurut Rianto dan Purbowati tahun 2009, bahwa penentuan tata letak kandang harus memperhatikan hal-hal seperti penempatan kandang dekat dengan sumber air, jarak antara kandang dan rumah penduduk sekitar 25 meter atau lebih, hendaknya dipilih pada suatu tempat yang tinggi dan jauh dari pemukiman penduduk. Untuk manajemen kandang di peternakan ini menggunakan kandang koloni dengan tipe kandang face-to-face. Pemilihan kandang koloni mempertimbangkan keuntungan, yaitu pembuatan kandang koloni jauh lebih murah. Pemakaian tenaga kerja juga lebih sedikit, dapat bergerak bebas di area yang cukup luas. Untuk kandang dengan tipe face-to-face akan memudahkan untuk pemberian pakan. Lantai kandang terbuat dari semen, sedangkan dindingnya menggunakan dinding terbuka, dan atapnya terbuat dari seng. Untuk tata letak kandang sendiri sudah memenuhi persyaratan seperti tidak terlalu dekat dengan pemukiman warga, dekat dengan sumber air, serta memiliki bangunan pendukung lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, seperti gudang pakan, lahan untuk menanam hijauan, mesin pemotong rumput, dan tempat untuk pedet. Lantai kandang dibuat dari semen dan agak miring, agar dapat memudahkan dalam membersihkan kandang. Manajemen breeding. Keberhasilan pengemukan sapi potong tergantung pada pemilihan bakalan yang baik dan kecermatan selama pemeliharaan. Bakalan yang akan digemukkan dengan pemberian pakan tambahan dapat berasal dari sapi lokal yang dipasarkan di pasar hewan atau sapi impor yang belum maksimal pertumbuhannya. Bakalan dipilih dari sapi yang memiliki potensi dapat tumbuh optimal setelah digemukkan. Prioritas utama bakalan sapi yang dipilih yaitu kurus, berusia remaja, dan sepasang gigi sarinya telah tanggal. Sapi pada umumnya digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu Bos Indicus, Bos Taurus, dan Bos Sondaicus. Bos Indicus merupakan bangsa sapi yang terdapat di daerah tropis. Bos Taurus merupakan bangsa sapi yang terdapat di daerah dingin, dan Bos Sondaicus merupakan bangsa sapi yang terdapat di daerah tropis. Menurut Sarwono dan Arianto tahun 2006. Untuk manajemen breeding di peternakan yang kami kunjungi yaitu Lembu Aji Farm tidak ada, karena peternakan ini khusus fokus ke pengemukan sapi. Jika ada induk yang bunting maka akan dijual. Dulu pernah ada manajemen breeding, tetapi sekarang hanya ada manajemen pengemukan. Hal ini dikarenakan kondisi kandang yang tidak memadai untuk pemeliharaan pedet, serta lingkungan sekitar kandang yang dekat dengan jurang yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan pedet jatuh dan cedera.